Jodoh umur 28 dan Tuhan kasih saya menikah, saya usia 28. Ini jauh sekali jaraknya. Jauh sekali. Kalau saya selalu ditanya kapan menikah, saya selalu bilang nanti bulan Agustus. Tahun berapa nggak tahu. Tahunnya Tuhan kasih dan nikah di bulan Agustus. April, mestinya awal perencanaan bulan April. Tahu-tahu ada masalah begini, ada masalah waktu itu karena ada teman pendeta menikah sehingga kakak ipar saya tidak bisa datang. Saya agak jengkel waktu itu. Lalu kemudian mau bulan Juli, tahu-tahu adik ipar saya menikah. Akhirnya jadinya Agustus, ternyata permintaannya. Doanya kepada Tuhan jadi dikasih bulan Agustus. Ternyata memang harus lewatnya kayak gitu ya. Yang nggak enak itu, terus akhirnya ya bulan Agustus. Tanggal 14 kami menikah di gereja tua juga, di GPIB Immanuel DKI Jakarta. Bukan DKI sekarang ya, DI, Daerah Istimewa Daerah Khusus Jakarta. Kami nikah di situ, di halaman gereja kami resepsi. Jadi pemberkatan di gereja, kemudian resepsi di halaman gereja. Itu setelah selesai ibadah, selesai acara semua, hujan deras membasahi kota Jakarta. Tapi sudah selesai karena waktu itu resepsi tidak pakai tenda. Jadi tendanya langit dan bintang-bintang. Karena terbatas doi, jual. Jadi kami menikah tanggal 14, 2 minggu kemudian saya ke Kalimantan Barat, bapak balik ke Bali. Kami pisah sampai akhirnya saya pindah ke Lombok. Baru bapak ikut ke Lombok. Begitu mau pindah ke Kalimantan Selatan, Sofi bilang, aku pokoknya papa harus ikut. Aku nggak mau ditinggal papa. Nah, akhirnya bapaknya ngalah. Ya dari situ akhirnya tinggalkan pekerjaan, tinggalkan usaha, karena anaknya yang minta. Pokoknya aku maunya papa ikut. Kalau di sini tidak bisa melayani.
situasinya ada oma. Memang waktu saya pindah ke sini ada doa saya juga. Saya harus urus mama karena semenjak saya umur 18 saya sudah ke Salatiga untuk sekolah. 18 sampai umur saya 45 itu saya tidak pernah, saya hanya datang pulang pergi gitu, jadi tidak pernah. Mama ikut sebentar 1 bulan balik lagi di Jakarta begitu. Jadi waktu saya mau pindah, saya cuma bilang dalam hati saya dikasih kesempatan untuk urus mama saya, dan ini sudah 3 tahun, jalan 4 tahun beliau ikut dengan kondisi yang ya sudah sangat susah, yaitu demensia Alzheimer. Jadi secara emosi terganggu, memorinya juga terganggu, sehingga harus ada yang temani walaupun di rumah tidak selalu diurus, tapi tetap ada yang harus temani di rumah supaya tidak mengacau gitu ya, kacau di rumah. Nah itu mungkin sedikit perjalanan kami 20 tahun. Sophie lahir di 2005, lalu di 2012 saya melahirkan lagi anak laki-laki, tapi Tuhan cuma kasih dia 9 jam di Batu Licin. Waktu itu saya melahirkan di Batu Licin, Batu Licin, terus dia ada masalah, nggak ada bicu di rumah sakit umum daerah, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit umum Banjarmasin provinsi. Itu perjalanan 6 jam tidak tertolong karena dia kan kurang oksigen. Dalam doa saya cuma minta, Tuhan, saya sudah sayang sama anaknya, tapi saya juga pikir kalau dia sampai kurang oksigen lalu dia Down syndrome, itu akan mengganggu pelayanan saya. Tapi saya tidak tahu, pilihan saya nggak berani milih karena dua-duanya sama beratnya. Saya tertidur sebentar, saya dalam mimpi itu saya dengar Tuhan bilang dia ambil anak saya itu. Terus saya bangun, bapaknya masuk ruangan istirahat saya, lalu bilang El sudah tidak ada. Lalu dibawa pulang, lalu dia dimakamkan di Batu Licin.